Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberi kesempatan. Kita mau pergunakan waktu kita dengan baik, sebaik-baiknya. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau begitu sangat baik, penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan penyembahan kami. Biarkan penyembahan kami Tuhan layaknya di hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati pikiran dan hati kami Tuhan. Biarkan fokus, benar-benar fokus tertuju hanya pada-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami mau bawa hanya pada-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Biarkan setiap hati kami Tuhan, setiap kekuatan kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Perintahkan para Tuhan dengan segenap hatimu. Serahkan segala kerinduan-Mu nya para Tuhan. Hatiku merindu-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau aku. Katakan ku rindu mau melayani-Mu Tuhan. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau
Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan, kerinduan kami bawa rindu kami menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau nyatakan pribadi-Mu, biar Kau penuhi hatiku, kerinduanku Tuhan berada dekat denganmu. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau begitu Sembah, ku sembah, ku rindukan Engkau Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, ku rindukan pribadi-Mu. Kau nyatakan lebih lagi Tuhan, biar semakin nyata kasih-Mu lebih dalam hidupku. Kau nyatakan pribadi-Mu, Kau nyatakan kehendak-Mu. Ini hati, Oh, ku rindu menyembah-Mu, ku rindu memuji-Mu Tuhan dengan segenap hatiku. Sebab Kau Tuhan yang layak disembah, sebab Kau Tuhan yang hidup. Oh, ku sembah Kau Tuhan lebih dari segalanya. Sungguh berharga ku di pandangan-Mu, sungguh Kau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Haleluya, kami kagumi pribadi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Kau setia dalam hidupku. Biar hati ini merasakan kasih-Mu. kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Disembah. Engkau yang tilik setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Kami benar-benar menyembah Engkau Tuhan dengan segala kerinduan yang ada pada hati kami Tuhan. Dengan segala rindu kami hanya untuk-Mu, hanya untuk Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami. Kami mau katakan padamu Tuhan, ku kami sembah Kau Tuhan. Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku,
ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami sama-sama sharingkan ini tidak hanya menambah pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi juga mengubah sikap hati kami Tuhan yang salah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan Roh Kudus biar berbicara lebih banyak dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab yang kami baca ini, dan apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Malam. Ya, malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-12. Kita baca di ayat yang ke-10, karena ini satu ayat. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-10. Yang sudah di sana katakan amin. Oke. Ya, pakai mic aja semuanya ya. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Puji Tuhan. Mungkin kita agak merasa sedikit kurang begitu paham kayaknya kalau tidak mengerti konteks keseluruhan dari pembacaan kita malam hari ini. Jadi saya akan ceritakan sedikit latar belakang penulisan kitab Roma. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, kenapa pada waktu zaman Paulus menulis surat ini, di dalam jemaat di Roma itu terdapat perpecahan, terjadi perpecahan. Jadi ada jemaat, di dalam satu jemaat itu ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, saya perlu jelaskan, orang Yahudi ini adalah keturunan sisa dari Israel, keturunan Yehuda gitu. Jadi dua bangsa ini, Israel itu terbagi menjadi dua bangsa gitu, dua suku. Jadi ada Israel dan ada Yehuda gitu. Jadi di Israel ada 10 suku dan di Yehuda sendiri ada 2 suku gitu. Jadi pada saat keturunan dari Raja Salomo memerintah, terbagilah kerajaan Israel ini. Kemudian kerajaan yang ke-10 ini dijajah oleh kerajaan bangsa Asyur kalau tidak salah. Mereka dijajah, kemudian yang 2 suku lagi ini di bangsa Yehuda, mereka kemudian kita baca ada pembuangan ke Babel dan lain sebagainya. Kemudian di yang sekarang kita tahu bangsa Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini kita kenal dengan orang Yahudi, yang sekarang disebut orang Yahudi. Jadi perpecahan apa yang terjadi di jemaat di Roma pada saat itu adalah orang Yahudi menganggap
mereka ini orang yang dipilih Tuhan, merasa orang yang gimana sih orang yang dipilih itu bersikap gitu. Mereka merasa dalam jemaat itu mereka yang paling benar karena mereka adalah keturunan dari Israel gitu, keturunan Yahudi, keturunan Yehuda dari Raja Daud sendiri, dari keturunan Yakub sendiri, keturunan perjanjian, orang-orang yang leluhurnya itu adalah orang-orang pilihan Tuhan gitu. Kepada mereka dijanjikan, kepada keturunan dari leluhur mereka ini dijanjikan hal-hal yang baik oleh Tuhan. Makanya orang yang Yahudi ini berpikir bahwa mereka lah yang paling benar gitu. Mereka yang paling gitu. Ada hukum Taurat pada mereka, dari garis keturunan pun mereka kalau dilihat mereka orang yang paling rohani lah. Gitu, karena mereka orang-orang pilihan. Tetapi di satu sisi di dalam jemaat ini ada orang non-Yahudi gitu. Jadi orang non-Yahudi ini orang yang di luar bangsa Yahudi, orang Yahudi. Nah, mereka beranggapan bahwa orang Yahudi ini terlalu kaku. Alias mereka tuh melakukan Taurat, mereka melakukan apa yang mereka kerjakan itu terlihat sangat kaku gitu dengan segala aturan-aturan yang ada. Jadi terjadilah perpecahan. Kalau dilihat dari garis sejarah juga sebenarnya di dalam jemaat itu pada masa pemerintahan Kaisar siapa lagi waktu itu, secara historis Kaisar Claudius, orang Yahudi itu waktu itu diusir dari Roma gitu. Jadi mereka diusir, jadi orang Yahudi tidak ada lagi di Roma. Kemudian pada beberapa masa kemudian mereka diizinkan untuk kembali ke Roma, jadi bergabung kembali pada jemaat yang tadi. Jadi di situ orang non-Yahudi merasa mereka sudah berkuasa di situ, di jemaat yang tadi itu. Karena orang Yahudi sudah pergi, kemudian mereka kembali lagi. Orang non-Yahudi merasa mereka sudah yang berkuasa lah istilahnya di dalam jemaat. Jadi Paulus menulis surat ini, dia mulai menjelaskan kalau teman-teman baca kembali di kitab Roma ini dari pasal yang pertama. Paulus ini kayak lagi bikin surat yang isinya pendalaman Alkitab. Karena isinya itu ada tentang bagaimana kita semua ini orang-orang yang sama di mata Tuhan, baik itu orang Yahudi, orang non-Yahudi, karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa gitu. Dan ada satu hal yang sama lagi yang Paulus mau tekankan dalam suratnya ini, yaitu bahwa kita ini tidak dibenarkan karena kita ini adalah keturunan dari orang-orang yang dijanjikan Tuhan, orang-orang perjanjian, tapi kita ini dibenarkan karena percaya sama Tuhan, percaya sama karya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Paulus mau bilang hal itu, kita sama karena kita adalah orang-orang yang sama-sama melakukan dosa, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, dan kita juga orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kemudian kita juga adalah orang-orang yang dibenarkan bukan karena kita orang Yahudi, bukan juga karena kita bukan orang Yahudi. Jadi kita sama-sama dibenarkan karena karya Tuhan sendiri. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita sama-sama dibenarkan. Jadi tidak ada yang bisa membuat dia itu, karena saya Yahudi saya lebih tinggi derajatnya. Kalau saya bukan Yahudi, saya tidak kaku, saya lebih tinggi derajatnya di dalam jemaat gitu. Jadi Paulus mau merangkul jemaat ini supaya tidak pecah gitu, tidak dengan pemikiran sendiri. Tapi kita perlu ingat bahwa kalau kita baca pembacaan ini, Paulus tidak bilang bahwa orang Yahudi kemudian melupakan ajaran-ajaran mereka yang dahulu-dahulu atau kitab Taurat, dan orang non-Yahudi, Paulus tidak bilang untuk kamu semua berubah menjadi orang-orang Yahudi. Tidak seperti itu, mereka tetap pada jati diri mereka, tetapi Paulus menyatukan mereka di dalam karyanya Tuhan gitu. Jadi kalau kita baca di kitab Roma ini sendiri, di ayat-ayat sebelum ayat 10 ini, Paulus bilang bahwa kita ini adalah seperti satu tubuh. Kita ini dalam jemaat ini kita tuh seperti satu tubuh, dan Kristus itu adalah kepala. Dan kita ini adalah anggota-anggota tubuh. Jadi kita punya karunia-karunia tersendiri yang Tuhan Yesus kasih buat kita.
Jadi jangan ada yang merasa dia lebih tinggi, jangan ada orang yang merasa dia ada yang lebih rendah gitu. Nah, Paulus mau mengajarkan bahwa kita sama-sama penting di dalam jemaat ini. Makanya keluarlah firman Tuhan yang tadi kita baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, terus kamu harus saling mendahului dalam memberi hormat gitu. Nah, itu adalah salah satu kunci supaya kita bisa hidup dalam perbedaan. Kita bisa menerima orang lain. Nah, malam hari ini saya belum mau bahas lebih jauh. Saya mau mendengarkan apa yang teman-teman pelajari, apa yang sudah direnungkan dari pembacaan kita malam hari ini. Mungkin saya akan mulai dari Noven kali ya. Silakan Noven. Oke, baik. Tes. Oke, baik. Jadi dari ayat 10 ini, Roma pasal 12 ayat 10, saya mendapatkan satu poin penting, yaitu kasih mengalahkan ego. Jadi seringkali kita sebagai anak muda menganggap bahwa diri kita ini lebih penting dibandingkan orang lain. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan firman Tuhan berkata kita harus mengasihi sebagai saudara. Arti persaudaraan ini bukan hanya sekedar teman atau kenal saja, tetapi arti saudara ini berbicara tentang lingkungan dalam keluarga. Apabila kita hidup di dalam lingkungan keluarga, pasti kita menganggap bahwa dia itu adalah bagian dari kita. Sehingga apabila kita membutuhkan atau mereka yang membutuhkan kita, kita saling melengkapi satu sama lain. Nah, dari ayat ini juga saya diajarkan bahwa kasih itu kita harus memiliki kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Artinya kasih yang aktif ini kita mengasihi bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan pemahaman kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Gitu. Oke. Ya, thank you Noven. Iya, saya setuju sama apa yang Noven katakan. Paulus mengajarkan hal itu di dalam, Noven tadi bilang menarik sekali, dia bilang kalau kita itu dalam keluarga, kita akan berpikir bahwa mereka bagian dari kita. Jadi kita akan melihat orang-orang dalam keluarga kita itu adalah bagian yang penting di dalam hidupnya kita. Oke, thank you Noven, Kak. Victor. Shalom. Ya, kalau saya pribadi dari ayat ini mungkin saya ada belajar sedikit bahwa kasih itu bukan cuma sekedar materi. Jadi ketika kita mau membawa kasih itu kepada mungkin sesamanya kita, tidak hanya perlu karena kita punya materi yang banyak, akhirnya kita bisa berbagi kasih dengan teman-teman kita yang lain. Banyak kita anak muda berpikir bahwa kasih itu ya ketika kita memberi banyak, gitu. Kasih itu ketika orang mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi balik. Tetapi sebenarnya dari hal seperti itu saya menyadari bahwa ketika menyalurkan kasih itu, ketika kita merangkul atau ketika kita mendengarkan orang lain, itu tanpa kita sadari kita sudah membawa kasih itu kepada sesamanya kita. Karena sama seperti kita kasih contoh saja, saya ambil di ibadah kita. Kalau kita selesai ibadah ada fellowship, gitu kan. Jadi di situ kita berfellowship dengan teman-teman baru kita. Mungkin seperti kita berpikir, kalau mungkin ada teman-teman kita yang baru, mungkin dia butuh kita, butuh didengarkan dari kita. Tapi kadang kita berpikir bahwa ada teman-teman yang lain, begitu. Kasih Tuhan dalam hidup kita
bukan cuman sekedar ya mungkin saya cuma kenal dia aja. Dari situ saya cuma berbagi kasih. Tapi tanpa kita sadari kadang Tuhan memperlihatkan kita sesuatu. Ini loh sebenarnya yang kau harus bawa kasih itu ke sana. Tapi kadang kita berpikir masih ada teman-teman yang lain. Mungkin masih ada orang-orang lain yang lebih hebat dari saya. Tapi sebenarnya kasih itu tidak perlu kita hebat. Kasih yang Tuhan berikan dalam diri kita itu perlu kita salurkan tanpa peduli kita hebat atau kuat ataupun kita bagus lah gitu. Tapi sebenarnya ketika kasih itu kita salurkan ke orang lain, kasih itu kita berikan kepada orang lain tanpa kita sadari, kita tidak egois dengan pemberian Tuhan dalam diri kita. Karena sama seperti yang Paulus tadi, dia tidak peduli begitu, tidak peduli bahwa kau orang Yahudi atau non Yahudi, kita sama begitu. Sama artinya seperti itu. Jadi kita merasa kita tidak bisa merasa diri kita orang paling benar. Orang semua di mata Tuhan kita ini sama begitu. Jadi banyak orang di luar sana yang perlu kita salurkan kasih melalui dirinya kita sendiri. Ya mungkin itu dari saya. Oke, thank you Kak. Saya mendapatkan satu kesamaan di dalam obrolannya Noven dan Kak Victor ini, bahwa kasih itu seharusnya aktif gitu. Dia tidak pasif. Tapi kalau lebih jauh lagi kita lihat bahwa itu di dalam kasih itu, di dalam tindakan yang nyata, karena kasih itu kita punya inisiatif. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk melakukannya, kita yang duluan yang berinisiatif, sama seperti pembacaan kita ini. Ya Pes, silakan. Kalau saya mungkin lebih ke posisinya kita dalam berkomunitas sekarang. Mungkin ada yang merasa lebih di atas daripada teman-teman yang lain. Mungkin karena kita memegang suatu jabatan di organisasi atau apa. Jadi kita mungkin secara tidak sadar memandang yang lain itu lebih rendah dan kita yang lebih penting. Tapi dengan firman ini siapa lagi yang tulis? Paulus. Paulus. Rasul Paulus mengajarkan kita di mata Tuhan itu ya kembali tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Jadi saya lihat di sini bagaimana apa yang kita punya sekarang menentukan bagaimana caranya kita memandang seorang. Apakah yang di dalam hatinya kita itu yang lebih menguasai adalah jabatan kita atau reputasi kita, ataukah tetap ada kasih Tuhan di dalamnya. Jadi kita tetap tidak meninggikan diri di antara teman-teman yang lain mungkin. Atau mungkin ada yang lebih merasa karena dia bukan siapa-siapa, jemaat biasa, jadi tidak memberikan kasihnya sama teman-teman yang lain. Orang mungkin dia dulu punya sahabat, tapi sekarang dia mungkin jadi koordinator. Dia dulu sering baku bawa, sering curhat apa segala macam, pergi makan sama-sama. Tapi karena temannya ini sudah jadi koordinator, ya jadi dia menjauhkan diri, tidak melakukan kasih itu lagi. Mungkin itu saja dulu. Oke, thank you. Wow, ada yang menarik di sini. Dibilang apa yang ada di dalam hatinya kita itu akan menentukan cara kita melihat orang. Ya, kalau misalnya di dalam hatinya kita itu kasih Tuhan itu sendiri yang bertahta di dalam hatinya kita, otomatis cara kita melihat orang lain itu tidak akan lebih rendah dari kita. Ataupun kita tidak akan mungkin merasa rendah diri dengan orang lain gitu ya. Jadi kita lihat, oh dia sudah jadi koordinator, jangan dia bergaul sama dia. Dia sudah jadi, sudah enggak pantas lah kita bergaul sama orang-orang yang seperti itu. Tidak seperti itu, tetapi dalam kita melayani Tuhan, di dalam komunitas ini, biarlah Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, di dalam segala hal, sehingga itu mempengaruhi cara kita melihat orang lain. Blessing. Kayaknya semuanya sudah diambil deh jawabannya. Semuanya kayaknya deh. Jadi saya singkat saja. Yang langsung terbesit dalam pikiran saya itu ketika baca ayat ini tadi,
kasih yang seperti Kristus, kasih tanpa pamrih, tanpa memandang latar belakang, sama kayak Abes juga tadi bilang, tanpa memandang latar belakang, tanpa melihat latar sosialnya bagaimana, banyak uangnya, atau bagaimana, atau dia yang lebih tinggi, contoh yang Kak Abes juga sebutkan tadi. Nah terus mau tekankan saja di sini, kalau memang betul-betul kita punya kasih seperti Kristus, pasti kita akan rendah hati. Nah kalau kita rendah hati, pasti kita punya kasih. Itu aja sih Kak. Singkat. Oke. Ya, kasih itu kayak minggu lalu khotbahnya Kak Estra, kasih itu harus menjadi dasar dari segala buah-buah yang lain. Harus menjadi di dalam kasih kemudian muncul berbagai macam rasa buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain-lain. Tetapi kasih itu yang jadi buah intinya gitu. Ya, kalau nggak ada kasih, kita nggak akan mungkin bisa menghormati orang lain. Kita tidak akan mungkin bisa sabar, tidak mungkin bisa yang lain-lain. Thank you, blessing. Muti. Kalau saya dari Roma 12 ayat 10, saya belajar dua hal di sini. Di sini yang pertama, mengasihi sebagai saudara. Mengasihi sebagai saudara. Ya. Mengasihi sebagai saudara di sini yang saya dapat itu kasih seperti keluarga sendiri. Mengasihi saudara, kasih seperti keluarga sendiri yang memberikan kehangatan, yang mengasihi dengan tulus, peduli. Kalau dalam komunitas, dalam gereja itu mengasihi bukan dengan kasih formal, tapi kasih yang dekat dan nyata. Terus poin yang kedua itu mendahului memberi hormat. Yang saya dapat dari sini itu belajar untuk jangan tunggu dihargai dulu, tetapi mengambil inisiatif untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Itu juga saya Kak. Iya itu dia. Diambil 2 poin tentang kasih persaudaraan. Jadi di dalam komunitas itu baiknya kalau kita tuh seperti keluarga. Ada kehangatan di sana, tetapi kita juga harus punya rasa mau menghormati orang lain. Karena kalau kita mengasihi, kita kasih, kemudian kita tidak punya rasa hormat sama orang lain, maka kita tidak punya batasan. Kita tidak punya batasan kepada orang yang mungkin lebih tua dari kita, orang yang seharusnya kita hormati. Tapi firman Tuhan di sini jelas-jelas ingin supaya kita itu lebih dahulu dalam memberi hormat. Nah, kita akan pelajari lebih jauh tentang ini. Ada hal yang menarik di sini, kalau mungkin di pembahasan yang pertama itu dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi kita sudah tahu kasih itu adalah adalah buah roh gitu. Jadi bagaimana orang bisa berbuah kalau punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, iman percayanya itu kepada Tuhan itu yang menentukan buahnya gitu. Buah kasih itu orang bisa tahu kalau ini orang adalah orang yang percaya sama Tuhan. Dari buahnya orang itu dikenal. Nah, kita sekarang kita coba lihat di bagian yang kedua, yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini sepertinya Paulus sedang mau kasih coba kalian hidupnya mulai sekarang dalam berjemaat, coba siapa yang bisa lebih dulu menghormati orang lain. Menghormati itu bukan cuma yang kayak siapa yang duluan kasih selamat pagi, selamat malam, bukan. Tetapi
Karena di dalam jemaat itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi misalnya orang Yahudi ini orang yang misalnya mereka itu orang yang bersunat, orang yang tidak makan babi dan lain sebagainya. Ada larangan-larangan dari hukum-hukum Musa gitu. Mereka masih melakukan itu. Nah, sementara orang non-Yahudi ini merasa lebih bebas. Mereka tidak melakukan hal-hal itu. Nah, Paulus mau coba untuk bilang ke orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam jemaat ini untuk ayo kita lebih dahulu dalam memberi hormat. Kita saling menerima apa yang berbeda dari kita, tetapi kita saling menghormati itu di dalam jemaat. Nah, kalau di dalam kehidupan nyata kita juga bisa kita praktekkan saling memberi hormat ini. Tidak memandang mungkin kita siapa, kita lebih ini, lebih itu. Tetapi kalau kita mau di dalam satu organisasi, di dalam satu perusahaan, bagi kita yang orang-orang yang sudah kerja, atau mungkin di dalam satu gereja, komunitas, keluarga, kita bisa menerapkan ini. Siapa yang bisa lebih dahulu memberi hormat. Nah, mungkin keadaan kita mungkin yang tidak yang apa namanya? Mungkin kita bukan orang yang bicara soal bersunat atau tidak bersunat, tetapi mungkin dalam keluarga kita punya pandangan-pandangan yang berbeda. Gitu ya. Jadi Tuhan mau Paulus menuliskan surat ini pada jemaat di Roma pada waktu itu supaya mereka siapa yang lebih dahulu memberi hormat satu dengan yang lainnya. Nah, kebanyakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda atau mungkin dalam kehidupan berkeluarga, kita akan sulit menghormati orang yang menurut kita itu pandangan kita orang ini tuh lebih rendah, entah karena kesalahannya, entah karena mungkin kita tahu dia pernah bikin salah sama kita, atau mungkin kita tahu apa yang dia buat di luar sana gitu. Jadi kita memandang orang ini lebih rendah dari kita. Siapa saja, bisa jadi itu orang tua kita, bisa jadi itu teman-teman kita, bisa jadi itu dalam komunitas kita atau misalnya bos kita gitu. Jadi kita akan menurunkan rasa hormat kita sama orang-orang yang kita anggap mereka itu punya kesalahan atau punya catatan yang kotor lah di ingatannya kita. Tapi justru firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk kita lebih dahulu dalam memberi hormat. Kalau kita mau ada persatuan. Nah, yang kedua, mungkin kita akan lebih suka kalau dihormati sama orang lain. Iya ya. Kita justru pasti secara manusia kita lebih senang untuk menerima hormat, pujian atau merasa dihargai dari orang lain. Kita mungkin akan tunggu, dan saya sering mendengar orang bilang kalau dia tidak hargai saya, kenapa saya harus hargai dia gitu. Itu pandangan dunia dan kebanyakan orang melakukan itu ketika mereka belum mendengar atau mengetahui firman Tuhan. Tapi malam hari ini coba kita renungkan lagi. Firman Tuhan justru bicara kebalikannya. Kenapa tidak kita dulu yang memberikan hormat buat orang lain? Kenapa kita tidak duluan melakukan yang benar gitu? Nah, malam hari ini mungkin teman-teman punya cerita, punya kesaksian atau mungkin punya hal yang lain yang muncul di dalam pikirannya setelah mendengarkan sedikit renungan ini. Apa kira-kira yang mau dibagikan, Dimas? Punya pengalaman pribadi kah? Ya, silakan, Bes. Tadi sudah angkat mic. Saya ceritakan nih kisahmu, Dimas. Silakan. Tapi kalau dilihat yang soal mendahului, mungkin kalau di zaman sekarang ya lebih ke harga diri sih, ke pride masing-masing. Kalau misalkan seorang ketua BM, Langsung banget. misalkan di kehidupan kampus toh, ketua BM melakukan kesalahan dan tidak mau minta maaf, mengakui kesalahannya di depan para mungkin
ketua divisi kah atau apa segala macam atau anggota-anggotanya. Nah di situ lihat bagaimana Pride ketika mungkin anggota-anggotanya bisa melakukan hal-hal sesuatu, maksudnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan si ketua BM dengan gagahnya bilang semua ini jalan karena adanya dia begitu, karena dia yang mengatur. Tapi di sisi lain ternyata si ketua BM ini sebenarnya ceroboh dan tidak melakukan apa-apa. Dan dia mengatakan semuanya itu karena dia. Dan tidak ada apresiasi buat anggota-anggotanya begitu. Dan di situ dilihat bagaimana si anggotanya ini mereka dengan tabah hati mendengarkan kata-kata itu, tidak ada perlawanan. Mungkin itu salah satu bentuk bentuk diam itu bentuk kasih Kak, kalau diartikan seperti itu. Di case tertentu. Itu salah satu contoh. Oke. Kalau salah satu contoh kita tidak mendahului dalam memberi hormat. Oke. Maksudnya tidak speak up begitu anggota-anggotanya, bukan begitu, enggak seperti itu kenyataannya gitu. Tapi karena mereka segan. Bukan segan, tapi maksudnya kayak ya sudah begitu. Oh. Maksudnya kayak lebih ke malas untuk menjelaskan kayaknya kalau yang begitu. Nggak mau urusan panjang. Nah, ada lagi? Kak Victor mungkin di kantor bagaimana pengalamannya kalau katanya dia pernah cerita kalau Lilin bagaimana Kak? Ya, kalau dalam hal mendahului menghormati gitu ya. Kalau di kantor ya saya cerita sedikit ya. Jujur saya juga masih banyak belajar dalam hal seperti ini karena kurang lebih ya namanya kita dunia perkantoran itu kalau anggaplah kalau kita mungkin masih baru-baru mungkin masih segan, masih takut. Tapi kalau kita sudah lama kerja dalam satu perusahaan pasti kita akan pasang egonya kita. Gitu kan. Nah, jadi saya sempat hampir sering sih gitu mengenai hal seperti ini. Jadi saya pernah juga seperti itu. Kalau kau bisa hargai saya akan hargai kau gitu kan. Jadi saya juga pernah seperti itu, bahkan hampir sering. Karena jujur ya namanya pekerjaan kalau sudah rasa capek-capeknya baru dikasih emosi ya sudah keluarlah kata-kata seperti itu kan. Tapi kembali lagi bahwa saya juga masih banyak belajar tentang hal-hal seperti ini karena tidak menutup kemungkinan kita semua anak muda pasti pengen dipuji, gitu ya. Pengen diakui bahwa kau luar biasa, kau ini hebat, gitu kan. Tapi sebenarnya kita tidak perlu hal seperti itu, karena ketika kita mencoba untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, apapun itu kondisinya, apapun itu latar belakangnya, kita tetap harus menghargai itu karena kita tidak perlu uji pengakuan untuk kita harus dihormati. Karena Tuhan kita harus tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Tuhan sudah mengakui kita. Ngapain kita harus meminta pengakuan dari orang lain? Ngapain kita harus minta untuk kita dihargai sedangkan kita ini berharga. Gitu. Jadi saya juga masih belajar akan hal itu dan sekian dan terima kasih. Kelas. Ya. Oh ini apa antara junior dan senior kah di kantor atau apa ini? Enggak ada junior senior, sama-sama senior. Oh sama-sama senior tapi karena sudah lama jadi sudah merasa bisa. Iya. Gitu. Oh iya.
kayaknya semua rata-rata orang kayaknya begitu ya. Kalau masih baru masuk kayaknya masih segan, masih terasa ada rasa hormatnya sama orang lain. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah lama, nah ini mungkin yang dimaksudkan gitu Kak dalam kehidupan kita. Kita mungkin akan kalau sudah lama kita akan terasa dekat seperti keluarga, sehingga bisa jadi rasa hormat kita tuh bisa hilang. Kalau misalnya di dalam dalam gereja gitu ya, dalam komunitas. Nah makanya gereja ini value-nya saya suka, kita harus punya 3 mode. Jadi ada mode keluarga, mode organisasi, dan mode army. Supaya kita juga dalam kasih kita punya kita bisa tetap menghormati orang lain sebagai entah dia sebagai kakak rohani kah, orang tua rohani kah, atau adik rohani kita. Nah Paulus itu dia kasih gambaran kita tuh kayak itu tadi kayak satu tubuh gitu. Jadi Kristus yang jadi kepala, kita jadi anggota-anggotanya. Dan kita tidak bisa bilang saya lebih penting. Misalnya mata tidak bisa bilang sama tangan gitu. Oh saya lebih penting karena saya melihat. Nah kalau tidak ada tangan bagaimana caranya? Gitu. Jadi setiap anggota tubuh ini penting. Jadi kita mulai sekarang kalau kita tadi habis bilang punya Kristus, punya kasih dalam hati kita, itu yang mempengaruhi cara kita melihat orang lain. Kita akan melihat orang lain itu orang-orang yang juga anggota tubuh gitu. Anggota di dalam komunitas ini yang bagian penting juga gitu. Jadi meskipun kita dekat seperti keluarga, kita juga tidak boleh kehilangan rasa hormat. Nah begitu juga dalam kehidupan yang berkeluarga, memang asli ada mama, papa, adik kakak kita. Nah banyak kali kan misalnya kita sebagai anak mungkin akan kehilangan rasa hormat kalau orang tua kita misalnya bukan jadi orang tua yang ideal gitu. Kita mungkin akan ada lebih ke kebencian di dalam hati kita kalau orang tua kita itu melakukan apa yang bikin kita sakit hati. Nah firman Tuhan malam hari ini juga mau datang buat kita di tempat itu, di hati yang bagian itu. Mungkin ada di dalam hati kita yang mulai kehilangan rasa hormat sama orang tua karena mereka juga punya kesalahan sama kita. Nah firman Tuhan mau datang, bagaimana kalau kita tetap menaruh rasa hormat sama orang tua kita. Mereka juga sebenarnya manusia juga sama kayak kita, dan kita juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang sama kayak yang mereka lakukan. Ada lagi Noven, sudah lipat tangan mau berdoa kayaknya ini. Muti, silakan Muti. Atau kita mau bahas yang saling mendahuluinya ini, yang berlomba-lomba. Karena saya baik. Oh my God. Tidak bercanda guys. Mau tambah ini tadi yang kata-kataku Kak yang singkat padat itu. Ya, apa itu? Kalau kita punya kasih, kita bisa saling menghargai dan menghormati. Seperti yang Kak Vero sebutkan juga tadi, inisiatif. Nah kalau kita punya kepekaan, aware terhadap di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, kita pasti bisa tangkap situasinya bagaimana. Berbeda dengan yang orang yang tidak punya kepekaan begitu, yang contohnya, salah satu contohnya itu kan banyak nih orang, banyak karakternya, ada yang baperan, ada yang bodoh amat, ada yang oh ya begitu saja, yang penting jadi. Nah itu Kak. Nah salah satu menurut saya ini salah satu keuntungan yang orang yang baperan, tapi hanya ini aja untungnya, untungnya hanya ini aja. Itu bisa melihat situasi di sekitarnya, bagaimana keadaannya, dan menurut saya penting sih punya aware terhadap sekitar lingkungan kita supaya benar-benar bisa baca situasi bagaimana. Itu aja sih Kak, mau tambah. Iya, itu bagian inisiatifnya. Kita itu tadi harus peka melihat keadaan.
inisiatif ini lahir dari empati sebenarnya. Rasa bagaimana kita melihat keadaan di sekeliling kita dan kita menempatkan diri kita di dalam posisi orang lain gitu. Itu yang membuat kita akan bisa lebih memposisikan diri dengan baik, karena kita paling tidak kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain dan membuat kita lebih menghormati pilihan-pilihan orang lain. Nah, Muti. Noven dulu. Dimas dulu. Join aja di sini mendingan daripada bolak-balik. Shalom. 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 Di sini kan kita membahas tentang kasih, menghormati dan mengasihi ya. Kasih, menghormati, mengasihi. Oh, Iya. Begini Kak, saya mau tanya, mau bertanya. Kan zaman sekarang, ini kita kan anak-anak muda sekarang pikir effort to effort. Kalau dia mengasihi saya, dia menghormati saya, kalau saya menghormati dia, dia juga harus menghormati saya. Atau saya mengasihi dia, dia juga harus mengasihi saya. Gitu. Nah, saya mau nanya, menurut tanggapan Kak Vero, semisal nih kita sudah mengasihi, semisal saya sudah mengasihi Kak Yabes, tapi di satu sisi Kak Yabes tidak ada effortnya untuk saya. Astaga. Kayak dia tidak balik untuk mengasihi saya, atau dia tidak balik untuk menghormati saya. Nah, dan di satu sisi juga dia itu kayak selalu, kayak selalu menguji buah rohnya kita, kayak kesabarannya kita, begitu Kak. Kayak kita kan sebagai manusia biasa punya batasan kesabaran. Saya tahu aja lambat saya kirim caption. Salah satunya. Enggak ya, bukan. Nah, itu menurutnya Kak Vero, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap mengasihi dia dalam keadaan dia selalu menguji kesabarannya kita, kayak dia tidak ada effortnya apapun sama kita, bahkan siapa tadi bilang kalau mengasihi bukan hanya memberikan apa yang kita punya, tapi dengan cara kayak kita mendengarkan apa yang dia cerita, atau dia mendengarkan apa yang kita cerita. Dari Kak Victor kayaknya tadi nah, saya pernah dapat juga kayak saya kayak cerita sesuatu ke ini orang, tapi ini orang kayak masih main HP terus begitu, tidak ada tanggapannya apapun. Iya. Dan saya perhatikan itu orang, dia kayak selalu begitu setiap kali saya cerita. Takut masuk di live orangnya. Nah, seperti itu Kak. Menurutnya Kak Vero, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang terbatas ini? Itu. Pengalaman pribadi kayak ini semua dikasih tuang. Itu mau Kak. Nah, dari pertanyaan ini saya rasa kita semua punya jawabannya. Silakan coba Noven kasih jawaban dulu ke Dimas. Nanti yang membuat pikiran saya terbuka. Nanti kita coba jawab. Karena ini pertanyaan kayaknya hampir semua orang. Kalau misalnya tidak dibalas effortnya gitu, langsung bertanya-tanya, saya mau lanjut enggak ini. Silakan Muti, coba jawabanmu apa? Oh, mereka mau saling mendahului nih. Kalau dari saya, terkadang kita tidak dapat effort seperti apa yang kita kasih ke orang gitu. Entah itu apa lagi tadi aku bilang, kita tidak dihormati, ataupun mungkin orang itu menyakiti kita begitu. Kalau dari saya responnya tetap mengasihi.
tetap mengasihi walaupun kadang secara manusia pasti kita gengsi untuk kayak minta maaf duluan atau menyapa dia duluan atau kasih effort lagi duluan gitu. Tapi Ini tidak bicara soal cowok dan cewek kan? Ini Iya. bicara soal hubungan sesama. salami jadi bahas maksudnya iya. Maksudnya salami dalam hal pertemanan gitu. Dan setelah saya melakukan itu yang saya rasa ya ternyata semua akan kembali baik-baik saja begitu ya. Terus bikin hati yang sebelumnya kayak resah, kayak gimana ya pertemanannya ke depannya kalau misalnya mungkin saya mengambil keputusan yang salah, diamin dia atau diamin dia Kayaknya kita tahu ini deh. diamin dia atau jauhin dia gitu. Sepertinya itu kesalahan karena sebenarnya hal sepele yang masih bisa jadi perbaiki gitu. Dan tidak ada ruginya buat kita untuk tetap mengasihi karena Tuhan itu seperti yang kita sudah pelajari dari khotbah minggu lalu, kita tuh mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Oh haleluya. Tepuk tangan dulu buat Muti kali ini. Ada poinnya gitu ya. Itu Ji. Hah? Oh Aurel mau menjawab. Oh Noven dulu. Dengar dulu Dimas jawaban dari Noven. Iya. Oh silakan. Oke, kalau menurut saya sih singkat saja. Paham. Kalau semisalnya kan suatu effort kita itu mungkin bukan bahasanya tidak dihargai ya, tapi kayak belum dikasih effort kita kembali begitu. Nggak dibalas, belum dibalas. Bukan berarti tidak. Jadi kalau menurut saya sama kayak Dewan Kak Muti tetap mengasihi. Karena kan tadi kan konteksnya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi semisalnya kita memberikan apa yang kita punya, terus dia tidak memberikannya kembali, jadi kita harus tetap mengasihi. Seperti Tuhan Yesus kan, dia tetap mengasihi kita walaupun kita berdosa, sering hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata Tuhan itu tetap mengasihi kita. Begitu. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Noven. Oh semua kayaknya menarik pertanyaannya. Pertama mau katanya, Menjawab pertanyaan dengan tidak, pertanyaan. apa tujuanmu kau sampaikan itu, kau cerita itu berarti kau benar-benar belum melepaskan pengampunan ke itu orang. Oh haleluya. Kau tidak bisa mengampuni. Itu yang saya tangkap Kak. Dia Dimas ini bercerita, tapi dia yang saya dapatnya itu dia lebih ke menyinggung orang. Nah, that's not, itu bukan kasih. Itu bukan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita. Kalau memang kita betul-betul mau mengasihi orang itu, kita doakan. Bukan dicerita ke sana kemari, bukan diumbar ke sana kemari, tapi betul-betul kita cerita ke Tuhan aja. Hanya ke Tuhan. Mohon maaf ya Dimas, I love you sebagai teman, jadi saya menyampaikan ini. Dan caraku tuh Dimas, kalau saya sih pertama saya bawa dalam doa dulu. Tanya Tuhan bagaimana ini? Saya memang kasih ini orang, tapi saya mau, atau memang dari hatimu sudah mau cut off atau bagaimana? Tapi kalau dari saya itu komunikasikan dulu. Karena kalau tidak dikomunikasikan itu pasti salah paham terus. Itu aja sih Kak. Oke, thank you blessing. Tak tusuk. Tadi itu sudah mulai terjawab, kali ini memang betul-betul nancap gitu. Aurel.
pasti sudah ada jawabanmu toh. Oh silakan silakan. Harus dipancing-pancing juga ini satu. Sebenarnya kalau yang saya tangkap tadi ya masalah effort to effort gitu atau apple to apple. Sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi apa yang kita berikan kepada orang jangan pernah mengharapkan balasan gitu. Sesuatu yang kita beri itu harus tulus dari hati kita tanpa mengharapkan balasan dan itu namanya kasih gitu. Terus jadi kayak betul-betul sepenuhnya dari hati ikhlas kita memberi tanpa mengharapkan balasan sama sekali. Ya itu aja sih. Oke, thank you Ariel. Kak, permisi saya mau menyanggah sedikit nih. Mau menyanggah. Tadi kan sebelum saya mulai saya Ya. bilang zaman sekarang anak muda kayak siapa sih yang tidak mengharapkan effort untuk zaman sekarang ya gitu. Saya bertanya dari sisi Manusia ya. Gen Z yang zaman sekarang. Wakili. Iya, mungkin tapi di sisi tua. Saya menjawab dari sisi anak mudanya, begitu. Tapi kalau misalkan iya sih memang sebagai manusia mungkin ya kayak sebagai manusia pasti kita butuh feedback lah apa yang kita Yeah. berikan pasti kita butuh feedback begitu tapi kadangkala ketika kita kalau saya pribadi karena kalau ketika kita mengharapkan feedback itu akan mengecewakan gitu ketika kita tidak mendapatkan feedback makanya kenapa lebih baik ketika kita memberikan effort kepada orang kepada seseorang itu lebih baik memang tidak mengharapkan imbalan gitu. Pada saat kita mengasihi sudah tulus tidak mengharapkan imbalan. Kalau soal tadi yang mau cut off itu ya, kalau di dalam pertemanan, kalau misalnya effortnya yang tidak dibalas itu kita harus tetap mengasihi. Tapi soal cut off ini, kalau dia bawa pengaruh buruk dalam pertemanan, kalau dia bawa pengaruh buruk itu yang kita stop. Maksudnya pertemanannya itu yang mungkin membawa kita ke hal yang tidak baik, itu yang kita stop. Tapi kalau soal dia tidak balas kebaikannya kita, itu masih punya jawaban dari teman-teman. Ada yang mau kasih jawaban lagi Kak Victor? Iya. Dari Gen Z memberikan jawaban kepada masih milenial. Oke. Sebenarnya sudah banyak jawaban yang menurut saya itu sudah bagus karena kembali lagi pertanyaannya gini. Mengerti tidak arti kasih? Yes. Jadi jadi kembali lagi kita harus sadar dan paham apa sih arti kasih itu. Karena kalau kita mengerti kasih itu seperti apa, kita tidak perlu menuntut balas ketika kita mengasihi orang lain. Karena ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak perlu bilang, lo harus ngasihin gue. Asik. Karena gini, kita pelajari kembali kisah Yesus. Ketika dia mengajar di bait suci, dia bisa bilang sama dirinya sendiri bahwa saya sudah memberikan pengajaran, saya sudah memberikan firman-firman yang difirmankan Allah itu kepada kalian. Nah, kalian harus memberikan kepada saya suatu penghormatan atau satu feedback kembali. Tapi ternyata yang kita lihat justru dia diusir. Gitu. Apakah pada saat itu Yesus marah? Dia tidak marah. Karena dia tahu bahwa yang saya bagikan kepada mereka itu kasih. Bukan sesuatu yang saya harus terima kembali. Gitu. Bahkan Yesus yang mendengarkan itu mungkin dari mereka juga ada pada saat itu ketika Yesus disalib. Gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita harus tahu bahwa kasih itu seperti apa. Karena jujur memang sih kebanyakan kita ketika kita memberi kasih itu kepada orang lain, kita harus dia harus memberikan itu kembali kepada kita. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu firman, orang yang tahu tentang kasih, kita tidak perlu menuntut hal seperti itu lagi. Justru seperti yang dibilang Blessing tadi, mari kita coba bawa ke Tuhan. Doa, minta kepada Tuhan. Tuhan apakah apa yang kau mau dari orang ini? Apakah saya harus tetap membawa kasih itu kepada dia atau bagaimana? Gitu. Kadang gini, seperti yang saya bilang tadi, kita butuh kepekaan gitu. Kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita mulai berhubungan dengan Tuhan itu lebih lagi, otomatis Tuhan akan memberikan kita satu kepekaan. Yang dimana kita akan mengerti bahwa mungkin sampai di sini nak gitu. Ya, yang selanjutnya ya doakan. Karena masih banyak orang di luar sana yang butuh kasih dari kita. Yang butuh
didengarkan, yang butuh dirangkul begitu. Jadi saran saya lebih baik tetap saja mengasihi, coba bawa dalam doa. Ini Tuhan bagaimana? Apakah saya meninggalkan atau saya harus tetap memberikan kasih itu? Terus kedua seperti ini. Kadang seperti ini juga saya pernah berapa kali dapat. Ketika kita memberikan kasih itu kepada orang lain, ingat hati-hati perasaan. Karena kadang itu sudah main di perasaannya kita. Oh. Gitu. Jadi kita memberikan kasih itu tapi ternyata hati kita sudah mulai main perasaan dengan orang lain. Itu harus kita waspadai gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mungkin berpikir oh kasih ini yang kita bagikan kepada mereka. Tapi ternyata itu bukan kasih. Itu hati kita yang menaruh perasaan kepada orang lain. Jadi kita juga harus teliti lagi tentang kasih itu dan kita harus lebih lagi untuk mengetahui kasih itu apa dalam diri kita. Itu saudara saya. Guys. Bung Jo. Kita pakai kata ternyata ini ada plot twistnya. Iya. Sungguh terpukul. Kita banyak tadi dibilang mendoakan, mengampuni. Bukankah ini yang belakangan ini dikotbahkan di khotbahnya kita? Kayak tadi Blessing bilang mendoakan, Kak Victor juga bilang mendoakan, Blessing juga bilang tadi mengampuni. Ketika Tuhan Yesus mengasihi orang-orang waktu pada zaman itu, bukankah itu salah satu contoh yang sudah konkret begitu, sudah nyata bagaimana kasih itu yang sebenarnya. Dan Tuhan itu sendiri ya kasih. Bagaimana ketika yang 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, yang Tuhan Yesus yang disalibkan, yang dia diejek. Minggu lalu. Bagaimana tidak ada feedback yang bagus dari sana. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di akhir-akhir sebelum dia mati begitu. Dia mengampuni, dia mendoakan, dia memberkati, dia memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya. Sudah Mi Dimas. Tapi itu yang membuat kita beda sama orang lain. Nggak bisa kalau kita hidup secara duniawi, berarti kita nggak hidup secara kekristenan. Kita nggak hidup secara Kristus begitu. Dan kita harus memilih salah satunya. Ketika dunia bilang apple to apple, kita nggak bisa bilang begitu. Kasih itu satu arah, bukan dua arah. Ketika kita memberi, jangan kita mengharap kembali begitu. Itu berarti bukan kasih menurut kekristenan. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak meminta kita mengasihi dia kembali. Tapi ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan begitu. Melalui tindakan kita. Atau ada salah dengan analogi ini. Gitu. Asik. Kalau Kak Vero. Tuhan juga mau kita untuk mengasihi dia. Tapi dengan kasih yang sudah Tuhan kasih begitu. Terima kasih dulu buat jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dimas bagaimana dulu? Terima kasih untuk Noven. Persantai saya tanya ke Kak Vero ya. Tapi terima kasih teman-teman sudah menjawab. Sangat tertusuk. Tertusuk sekali. Nah itu cocok yang sebenarnya yang dibilang sama teman-teman, sama Yabes juga minggu ini kita belajar soal itu. Soal bagaimana kalau misalnya hatinya kita ini sakit sementara kita ini mau berbuat baik buat orang gitu. Terus feedbacknya kurang bagus, itu menyakiti hati kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah ampuni. Jangan berhenti untuk mengasihi. Karena di titik Tuhan Yesus disalib itu, di puncaknya dia tetap dihina, dia tetap bertahan, dia tetap dengan kasihnya itu tetap bertahan. Dia enggak berubah jadi Tuhan Yesus yang enggak punya kasih. Dia tetap menjadi Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, bertahan dalam rasa sakit. Gitu ya. Mungkin mengasihi orang lain bakalan, itu yang dibilang guys, potensi rasa sakitnya itu lebih besar kalau kita tuh semakin dekat sama orang lain. Apalagi misalnya sama keluarga. Nah kita pasti merasa paling sakit itu kalau sama orang yang lebih dekat kan. Misalnya papa, mama, adik kakak. Itu pasti potensi sakitnya tuh sesakit itu gitu.
atau teman baiknya kita. Nah, pasti kita akan merasa sakit. Atau mungkin kalau masih muda sama pacar, pasti akan merasa sakit karena orang itu sudah dekat sama kita. Punya potensi untuk sakit hati. Nah, makanya kembali kita mundur. Alasan kita untuk mengasihi orang lain itu karena apa? Kalau karena kita mau diperlakukan dengan baik, berarti kita perbaiki lagi gitu. Kita harus kembali lagi sama akarnya. Kenapa kita mau mengasihi orang lain? Bukan supaya kita dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi. Itu yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup ini. Bukan supaya kita dapat sesuatu lagi, tetapi karena kita sudah punya. Kita mengasihi orang karena kita sudah punya. Kita mau memberi kepada orang lain karena kita itu sudah punya dari Tuhan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Dan mengenai itu sakit hati, mengenai pengampunan kemarin sudah sangat clear, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kak Esra bahwa dalam hubungan yang rusak, hati yang sakit gitu, kita mengampuni orang, meskipun dalam pengampunan itu kita bilang kita lepaskan hak untuk tidak membalas, tetapi tetap ada rasa sakit yang tidak bisa disangkali. Rasa sakit itu tetap ada dan kita mungkin butuh waktu untuk pemulihan. Tapi jangan sampai kita hidup dari rasa sakit itu. Nah, contohnya kayak tadi yang Dimas sampaikan. Misalnya kemudian orang tidak balas kebaikan yang kita buat. Kemudian kita mulai sakit hati. Kita mulai tidak mau baik sama orang lain karena rasa itu ada di dalam hatinya kita. Rasa itu yang setir hidupnya kita gitu. Rasa tidak dibalas itu yang tinggal di hatinya kita. Jadi pas kita mau baik sama orang lain, teringat gitu. Mau melangkah, ingat, untuk apa kan saya tidak dibalas. Jangan sampai saya baik lagi sama dia, saya tidak dibalas lagi gitu, nanti sakit hati lagi. Itu kalau kita mulai melangkah dengan rasa itu, mulai hidup dengan perasaan sakit itu. Nanti kita kemana-mana mulai mempertimbangkan, saya mau mengasihi dia atau jangan ya, jangan sampai saya terluka lagi, jangan sampai saya ini lagi. Mulai ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Nah itu kalau kita hidup dalam rasa sakit, kalau kita hidup dalam kekecewaan gitu. Nah Tuhan tidak mau kita melangkah dengan itu. Mike sudah di sini bertanda itu. Silakan. Kita kembali saling mengasihi apa? Apa tadi yang ayatnya? Saling menghormati, mendahului dalam memberi hormat. Kadang kita tidak respect nih sama orang karena kita sudah disakiti begitu. Iya, bisa. Nah, sudah Mi. kadang hal itu yang membuat kita berhenti untuk saling mendahulukan. Saling kayak misalkan lagi mau makan ini. Sudah lagi ground sudah selesai ground mau makan. Ini orang di belakang lagi mengantri ambil makanan. Ini orang di belakang pernah sakiti kita. Tapi dulu kita ini piringnya. Kasih piring kasih duluan piring. Tapi ternyata sudah ada kejadian tidak saling mengasihi. Ya sudah tidak ada respect di sana, tidak ada ini piringnya. Kau minta duluan. Sini sambilkan kok. Tidak ada yang begitu. Ada yang tersinggung itu. Tidak ada kayaknya. Ini cuma Nggak apa-apa. Tapi mungkin ini Kira-kira bisa jadi begitu. satu implementasi dari ayat yang ini kita baca begitu. Ada hal yang itu yang membuat kita merasa nggak usah kita tunjukkan kasihnya kita karena dia sudah sakiti kita. Beda nggak begitu. Iya, tadi kan Dimas bilang kita nih kayak ada batasnya. Siapa yang bilang Kak Victor, Kak Dimas yang bilang kita ini kayak ada batas sabar begitu. Jadi kalau satu kali dikasih sakit kayak sudah sampai di batas sabar. Jadi berhenti kasih itu, berhenti kita respect sama orang karena itu. Tapi ini ya kira-kira seperti itu bentuknya. Dan kebanyakan sih kalau kenyataannya misalnya kita lihat di kehidupan keluarga ya. Banyak itu anak-anak mulai kurang respect sama orang tua karena ya sama kayak yang tadi bilang, karena pengalaman rasa sakit.
mulai tidak menghormati orang. Tapi ada ayat yang bilang kita tuh harus tetap hormat sama orang tua. Meskipun ya tidak semua ajaran yang orang tua ajarkan itu ajaran yang, maksudnya ajaran yang sehat. Misalnya mereka mungkin main tangan dan lain sebagainya, itu tidak sehat. Mungkin kata-katanya kasar dan lain sebagainya, itu tidak sehat. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus tetap respect. Nggak boleh kehilangan hormat sama orang tua. Ada lagi yang mau tambahkan? Oh, silakan. Iya. Saya teringat kisahnya Joyce Meyer. Oh, Joyce Meyer. Ya, jadi dia pada saat itu apa namanya, bahasa apanya ya, dilecehkan sama orang tuanya sendiri. Itu belasan tahun loh dilecehkan itu. Tapi saya sempat dengar itu cerita dari pendeta saya pada saat itu. Sempat juga saya sempat baca bukunya. Ini orang tua loh, salah satu orang tua yang lecehkan dia. Tapi ketika dia di satu panggung besar mengadakan satu mungkin KKR atau ibadah, dan dia tantang orang pada saat itu, maukah kau mengampuni? Dan orang pada saat itu yang maju pada saat itu di mimbar itu, di depan dia, itu orang tuanya yang lecehkan dia. Kalau kita mau berpikir, ngapain saya ampuni dia? Gitu. Dia sudah lecehkan saya, dia sudah sakiti saya, ngapain saya harus ampuni dia? Tapi Tuhan bilang sama dia apa? Kalau kau bisa ajar orang lain untuk mengampuni, kenapa kau sendiri tidak bisa ampuni orang tuamu? Sorry, saya menangis kalau dengar cerita seperti ini. Karena menurut saya begini, kadang begini, Tuhan kalau kita ini lahir dari orang-orang yang terluka, entah itu lukanya seperti apa. Kadang Tuhan menempatkan seseorang di dekat kita untuk memproses diri kita. Karena Tuhan tahu masih ada luka dalam diri kita. Jadi kadang itu kita dibikin emosi, mungkin kadang kita dibikin pengennya marah atau jengkel. Di situ sebenarnya kita harus sadar, oh Tuhan, saya masih ada seperti ini dalam hati saya. Itu ubah saya. Kadang seperti itu. Jadi kita tidak bisa salahkan orang ketika orang itu menyakiti kita. Karena kadang ada maksud Tuhan di balik itu. Kadang Tuhan menempatkan seseorang untuk menyakiti kita, untuk kita tahu bahwa dalam diri kita itu masih ada seperti itu. Itu dari saya. Maksudnya Kak Victor itu sebenarnya pemurnian gitu. Apakah kita ini betul-betul murni mengasihi orang dengan kasih yang tulus, atau kita masih ternyata di balik kasih itu ada sesuatu yang kita inginkan. Itu maksudnya. Ada lagi teman-teman? Hizkia? Rio? Nggak ada. Onel? Aurel? Marsen? Oh, Rio, silakan. Oh, ini ya, buat kita semua yang ada di komunitas, yang ada di gereja. Nah, orang yang datang ke gereja ini punya berbagai macam hal yang dihadapi. Perbedaan kita tuh banyak. Entah itu dari suku, cara bicara, cara berpikir, cara berpakaian. Kita tuh berbeda dalam banyak hal. Nah, satu hal yang membuat kita sama itu cuman Tuhan. Cuman iman sama Tuhan kita itu yang membuat kita sama. Percaya kita sama Tuhan itu yang membuat kita sama di mata Tuhan gitu. Dibenarkan sama Tuhan itu karena karya Tuhan sendiri. Jadi ketika ada orang lain yang masuk ke komunitas ini, tidak ada orang yang memandang dia orang asing. Jadi pada saat yang membuat perpecahan itu kalau kita menganggap kita orang yang sudah lama di sini, terus saya tuan rumah di sini, dan orang yang baru datang itu orang yang asing, yang kita anggap dia harus hormat sama kita gitu. Jadi hilangkan jauh-jauh itu dari komunitas, anggap semua yang datang itu adalah keluarga. Dan firman Tuhan tadi memberikan kita petunjuk untuk hidup dalam satu keluarga. Kita harus saling berlomba-lomba mendahului dalam memberi hormat gitu. Jadi sehingga kita akan merasa diterima. Orang lain yang datang itu akan merasa diterima dengan perbedaan yang ada. Dia tidak merasa kecil, merasa ditolak dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita leader-leader, atau misalnya kita sudah tahu firman ini untuk
dalam perbedaan itu kita butuh penerimaan, kita butuh kasih Tuhan. Jangan sampai kita merasa orang sudah lama di gol sisi, kita yang paling berhak, kita yang paling banyak pelayanannya di sini, kita yang paling terkenal dan lain sebagainya. Terus orang yang datang tuh kita tidak salami, tidak sapa, tidak duluan berinisiatif untuk paling tidak ajak ngobrol, tanya di mana dia tinggal. Kita menganggap dia tuh sebagai saudara gitu, sebagai orang yang Tuhan mau supaya dia tuh masuk ke keluarga ini gitu. Dia tuh jadi saudaranya kita yang mau bergabung di dalam keluarganya kita, keluarga besar Gol Sisi gitu. Nah, kita harus memandang orang dengan kacamata Tuhan memandang kita. Gitu. Jangan berdasarkan kesalahannya dia kita memandang dia, tapi dengan bagaimana Tuhan memandang kita dengan penuh kasih gitu. Gitu ya. Praktiknya mungkin kita bisa mulai dari minggu ini. Kita bisa mendahului untuk menyapa orang. Inisiatif itu berarti tidak dengan paksaan, inisiatif itu tidak harus didorong-dorong. Ayo Dimas, salami dulu itu sana baru datang. Atau ayo Noven tanya di mana dia tinggal, sudah masuk ground atau belum. Itu bukan inisiatif. Inisiatif itu lahir dari keinginan kita sendiri untuk melayani orang, gitu ya. Jadi apalagi leader-leader ground, leader-leader bidang. Nah, kita harus yang lebih dahulu. Pas kita sudah tahu firman Tuhan ini, kata lebih dahulu itu berarti kita tidak perlu menunggu orang lain untuk berbuat sesuatu dulu sama kita. Atau tidak perlu ada rangsangan apa yang membuat kita itu mau melakukan sesuatu atau dorongan apa. Kita yang secara inisiatif mau mengambil keputusan untuk duluan aja sapa, duluan aja mengampuni, duluan aja doakan dia, duluan aja kasih dia pengampunan, duluan aja kita salam dia meskipun kita lagi bertengkar dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau tambahkan teman-teman? Oh, biasanya ada ini, ada apa namanya? Ada quotes. Biasanya kita ada quotes of the day bersumber dari pembahasan kita malam hari ini. Oh, dari ujung Dimas. Pakai mic. Tes. Kalau quotes dari saya di hari ini, malam hari ini, tetaplah mengasihi. Jangan lihat dia dari latar belakangnya. Itu. Dan semisal dia punya salah sama kalian, kalian punya problem sama dia, cepat-cepat mengampuni, cepat-cepat maafkan. Oke. Thank you Dimas. Ini bahagia sekali Hizkia di sana. Sepertinya dia pelakunya. Bukan ya? Meti. Quotes pada hari ini, pada malam hari ini, bahasa Inggris. Tetaplah mengasihi, karena mengasihi itu tidak membuat kita rugi. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kasih seperti kasih Kristus, kasih sesamamu
dengan melihat Kristus yang ada di dalam dirinya. Oke. Thank you, blessing. Ya, best. Suka sekali ini. Kita mengangkat satu pujian dulu. Ketika kita sudah disakiti sama teman kita, tetap lambelkan piring. Ulang. Ketika teman kita sudah menyakiti hati kita, tetap lambelkan piring. Astaga. Tetaplah buat baik. Kalau generasi milenial susah buat quotes kayaknya deh. Apa? Kasih itu apa ya? Tunggu dulu, Noven, kau dulu. Saya bingung. Oke, singkat saja. Sakit hati boleh, tapi kasih lebih boleh. Oke. Yang apa? Jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga. Wis. Karena Tuhan sudah menganggap engkau berharga di matanya. Oh itu, oke. Oh ada. Kan closing. Apa quotes of the day. Jangan pernah membatasi kasih yang kita punya. Asik. Karena kasih yang dari Kristus itu tidak ada batasnya. Wis. Kalau mau selebihnya ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Baca lagi kitab dulu ini, buka ChatGPT dulu ini. Aurel? Iya. Jangan membatasi kasih. Astaga. Nah, setidaknya kita jadi paham malam hari ini apa yang Paulus mau dalam hidup kita bersama. Kalau kita mau bisa kita hidup bersama-sama dengan teman-teman, dengan komunitas, di dalam komunitas, dalam keluarga, berarti ada inisiatif untuk lebih dahulu mengasihi, memberi hormat buat orang-orang di sekelilingnya kita. Dan semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan merasa capek, kita akan merasa tidak dibalas, kita akan merasa tidak dihargai. Jadi sia-sia semua yang kita lakukan. Kita akan merasa seperti itu dan kita akan berhenti. Dan tadi itu Hizkia bilang kita akan membatasi kasih, gitu ya. Oke, terakhir ini masih ada yang mau tambah? Tidak ada. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang berbicara lebih banyak dalam hati kita, memampukan kita untuk memahami setiap firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami baca. Meskipun dalam candaan kami Tuhan, biar Tuhan Yesus yang terus memberikan pengertian yang benar,
Engkau yang membukakan rahasia firman Tuhan bagi kami, supaya kami lebih memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pembacaan kami malam hari ini. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengajarkan kami untuk lebih dahulu dalam memberi hormat kepada orang lain, meskipun orang yang pernah menyakiti hati kami sekalipun, atau mungkin yang berbeda pandangan dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang datang melayani malam hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan, bahkan semua orang yang mendengarkan ini dalam setiap aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai dan membuat berhasil segala hal yang kami kerjakan. Berkati juga teman-teman yang tidak sempat hadir malam hari ini, mungkin karena keadaan mereka yang membuat mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan, tugas dan lain sebagainya. Kami tetap berdoa biar Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memberkati juga teman-teman kami, kalau mungkin ada yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan segala sakit mereka. Kalau ada yang mulai malas, lalai datang kepadamu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang kembali ketuk pintu hati mereka untuk mau mencari hadirat Tuhan, bertumbuh di dalam pengajaran akan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk komunitas kami Gold Sisi. Kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan, dalam gereja GBI Oikumene ini, biar kami terus bertumbuh ke arah yang benar, semakin ke arah Kristus, semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni pelanggaran kami, ampuni mungkin ada pikiran kami yang salah, ada hal-hal yang salah yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon ampun, dan sepanjang malam hari ini kami berserah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun sertai kami, pelihara kami dalam istirahat atau kegiatan kami yang lainnya, biar ada dalam penyertaan Tuhan. Memberkati juga pemimpin gereja kami, mulai dari Ibu Gembala, bahkan Wakil Gembala kami beserta keluarganya. Tuhan pelihara seluruh pengurus gereja ini, baik itu leader-leader bidang, pastor Peter juga sekeluarga, leader bidang, leader ground, bahkan seluruh pelayan Tuhan, volunteer di gereja ini, full timer, part timer, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam segala bentuk pelayanan kami, biar terus dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini, sehingga banyak jiwa boleh semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Engkau memberkati juga Saraba kami malam hari ini, biar semakin banyak memberkati orang-orang yang merindukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Saraba kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.